Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang fundamental banget soal pendidikan. Pertanyaannya simpel, tapi jawabannya, wah, kompleks. Gimana sih cara kita belajar yang paling efektif? Nah, kita mulai dari sebuah pertanyaan besar. Semacam dilema gitu ya. Coba deh kita pikirin. Apa benar ada satu metode pendidikan yang paling top, yang cocok buat semua orang, dimanapun mereka berada? Atau jangan-jangan kekuatan belajar yang sesungguhnya itu justru datang dari sesuatu yang lebih dekat, dari kearifan yang tumbuh di budaya kita sendiri? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu aturan main yang standar. Terus kita bongkar, kira-kira ada unsur yang hilang nggak ya? Lanjut, kita intip gimana kearifan lokal itu beraksi di lapangan. Dan terakhir, kita bakal paham kenapa belajar yang terasa nyambung sama kita itu bisa jadi kunci segalanya. Oke, yuk kita masuk ke bagian pertama. Kita mulai dari pendekatan yang mungkin paling kita kenal, semacam buku panduan universal dalam dunia pendidikan. Jadi, apa sih psikologi pendidikan itu? Gampangnya, ini adalah ilmunya tentang belajar. Tujuannya keren banget, mencari prinsip-prinsip universal, ya semacam resep paten gitu, supaya cara ngajar itu bisa efektif di mana aja. Nah, untuk menciptakan resep paten itu, para ahli mempelajari banyak hal, mulai dari perkembangan manusia, beda-beda tiap individu, sampai ke motivasi. Dari situ, mereka coba membangun satu kerangka standar, sebuah fondasi yang harapannya sih bisa jalan untuk semua siswa, dimanapun. Tapi, gimana kalau ternyata pendekatan yang serba standar ini justru melewatkan sesuatu yang krusial banget? Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2, mencari unsur yang seringkali hilang ini. Coba deh kita sama-sama ingat lagi masa-masa sekolah dulu. Pelajaran di kelas itu benar-benar nyambung nggak sih sama budaya kita, sama nilai-nilai yang ada di lingkungan kita? Pertanyaan kayak gini nih yang ternyata jadi pemicu perubahan besar di dunia pendidikan. Dan ini membawa kita ke sebuah konsep yang penting banget. Dan unsur yang hilang itu adalah ini, kearifan lokal. Penting buat dicatat ya, ini tuh bukan cuma soal tradisi kuno, bukan, ini lebih dalam dari itu. Ini adalah kumpulan ide, nilai, cara pandang yang sudah teruji oleh waktu di sebuah komunitas. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya secara langsung. Kalau teori global itu kan sifatnya umum, terstandar, berbasis data. Di sisi lain, kearifan lokal itu ya unik, khas, berakar kuat pada nilai-nilai setempat, dan yang paling penting, sangat praktis dan relevan buat kehidupan sehari-hari. Jadi, poin utamanya bukan berarti kita menolak teori global atau sains ya, sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Ini tentang gimana caranya kita memperkaya ilmu pengetahuan itu dengan konteks lokal. Biar apa? Biar pendidikannya jadi jauh lebih relevan, lebih kena, dan akhirnya lebih efektif. Oke, teori-teori cukup. Sekarang, gimana sih bentuknya kearifan lokal ini kalau diterapkan langsung? Nah, ini bagian yang seru. Yuk kita lihat beberapa contoh nyata yang luar biasa. Contoh pertama, kita terbang ke Bali. Di sana ada prinsip belajar sambil bekerja. Artinya apa? Artinya, kelas itu nggak cuma di dalam gedung. Belajar itu ya terjadi di mana saja, menyatu langsung dengan kehidupan sehari-hari. Coba bayangin deh tradisi ini. Seorang ibu atau ayah menanam bibit kelapa sambil menggendong anaknya. Kelihatannya sederhana kan? Tapi di balik itu ada pelajaran yang luar biasa dalam. Anak belajar soal lingkungan, soal nilai keluarga, soal kasih sayang. Semuanya lewat praktik langsung. Ini bukan sekedar teori di buku, tapi pengalaman yang bakal nempel seumur hidup. Oke, dari praktek langsung di Bali, kita geser sedikit ke Sumatera Utara. Di sini, masyarakat Batak punya cara lain yang nggak kalah keren, yaitu lewat kekuatan kata, lewat pepatah yang jadi semacam kompas moral. Pepatahnya berbunyi, joloni dilat bibir, asa nidok hata. Artinya, jilat dulu bibir, baru bicara. Dalam banget kan? Ini bukan cuma nasihat biasa. Ini adalah pelajaran inti tentang berpikir sebelum bertindak, tentang kecerdasan emosional, tentang menjaga harmoni. Ini pendidikan karakter yang diwariskan turun-temurun lewat bahasa. Nah, kearifan lokal itu ternyata bentuknya bisa macam-macam loh. Bukan cuma tradisi atau pepatah. Bisa juga jadi filosofi satu negara. Contohnya Jepang. Sistem pendidikan mereka itu dibangun di atas semangat kaizen, perbaikan terus-menerus. Ditambah lagi penekanan kuat pada kemandirian dan karakter. Ini kan sebenarnya cerminan kearifan lokal mereka yang diangkat ke skala nasional. Dan semua contoh tadi membawa kita ke sini,
Kenapa sih peka sama budaya lokal itu penting banget? Karena guru yang hebat itu nggak cuma lihat nilai rapor, mereka melihat siswanya secara utuh. Mereka sadar kalau hal-hal seperti motivasi, minat, bakat, itu semua sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang dibawa siswa dari rumah dan lingkungannya. Oke, kita sudah lihat berbagai contoh keren tadi. Sekarang pertanyaannya, apa pelajaran besar yang bisa kita ambil dari semua ini? Yuk kita tarik kesimpulannya di bagian terakhir. Ini nih yang jadi inti pemikirannya. Gimana kalau pendidikan itu bukan soal memasukkan anak ke dalam sebuah sistem yang sudah jadi? Tapi sebaliknya, gimana kalau kita yang menciptakan sistem pendidikan yang pas dengan si anak, dengan budayanya, dengan dunianya? Jadi, manfaatnya jelas banget kan? Ketika kearifan lokal masuk ke dalam kelas, dampaknya itu luar biasa. Bukan cuma soal melestarikan budaya loh, tapi kita juga menciptakan guru-guru yang lebih adaptif, siswa yang lebih semangat belajar, dan pada akhirnya, kualitas pendidikan untuk semua jadi lebih baik. Nah, pembahasan kita hari ini ditutup dengan sebuah pertanyaan reflektif untuk kita semua. Coba kita pikirkan baik-baik. Di lingkungan kita masing-masing, kearifan apa sih yang sebenarnya sudah ada, yang mungkin selama ini kita lupakan, yang bisa kita gali lagi untuk menciptakan pendidikan yang jauh lebih bermakna untuk generasi selanjutnya?